Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah seorang yang menyukai ilmu teknik sipil. Saat ini saya sedang bekerja di sebuah perusahaan pada bidang konstruksi. Kesenangan saya akan ilmu teknik sipil dan kecintaan saya pada bidang konstruksi ini. Maka saya berkeinginan membuat channel YouTube dengan tujuan untuk berbagi. Diharapkan kedepannya channel ini mampu sebagai wadah atau tempat berbagi informasi, saling bertukar pikiran dan berdiskusi yang tentunya membahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan teknik sipil. Pada video pertama saya ini, saya ingin berbagi informasi mengenai apa itu teknik sipil, cabang-cabang teknik sipil dan kemudian prospek kerja para lulusan teknik sipil sebagai apa saja. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, tolong bantu saya bangun channel ini dengan cara klik like dan subscribe di bawah video ini. Oke, saya harap teman-teman tetap stay dan tidak berpindah pada posisinya. Pengertian dari teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Sehingga perkembangan ilmu ini dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia itu sendiri. Sejarah teknik sipil. Teknik sipil ini merupakan ilmu yang sudah ada sejak lama. Diperkirakan ilmu ini sudah berkembang di Mesir kuno dan Mesopotamia antara 4000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Piramid Raja Djoser yang diketahui terdapat di kompleks Saqqara, diakui sebagai piramid tertua di dunia. Selain itu, ilmu teknik sipil ini dimiliki oleh militer, bagian dari jabatan militer, untuk membangun pertahanan, benteng, pos-pos militer, jalan, jembatan dan bangunan pendukung perang lainnya. Seusai perang, para engineer ini dibutuhkan untuk membangun ulang kota yang sudah hancur, menata kota lebih teratur sesuai kebutuhan. Namun akhirnya profesi ini terpisah dari militer. Perbedaan teknik sipil dan arsitek. Meskipun dalam dunia kerja mereka berdampingan dan bersama, tetapi mereka ini berbeda. Dari poin-poin di atas, seringkali arsitek dan teknik sipil terjadi pertentangan dalam dunia kerja. Misalkan desain yang dibuat oleh arsitek terjadi kendala karena ketika dilakukan perhitungan struktur oleh teknik sipil, bangunan tersebut tidak dalam zona aman. Begitupun sebaliknya, ketika perhitungan struktur oleh teknik sipil tersebut masuk dalam zona aman namun terjadi kendala karena desainnya tidak sesuai dengan arsiteknya. Terlepas dari semua itu, antara arsitek dan teknik sipil sama baiknya, karena berkat kerjasama antara kedua peran inilah pembangunan infrastruktur di negeri ini dapat terlaksana dengan baik. Cabang-cabang ilmu teknik sipil. Ketika seorang calon insinyur teknik sipil menuntut ilmu di bangku kuliah, ia mempelajari 6 cabang ilmu dalam teknik sipil yang semuanya saling berkaitan, yaitu bidang struktur. Cabang ini mempelajari masalah struktur yang digunakan untuk sebuah pembangunan, mulai dari menghitung beban berdasarkan fungsi bangunan tersebut beserta faktor keamanannya.
menentukan jenis material apa yang digunakan seperti kayu, baja atau beton, lalu menentukan profil yang akan digunakan dan melakukan pemodelan terhadap struktur tersebut. Dalam bidang struktur ini, diharapkan seorang perencana struktur mampu merancang struktur bangunan dengan desain yang aman dan efisien. Aplikasi dari bidang struktur di negara Indonesia adalah high-rise building, gedung, rumah, bandara, pelabuhan, dermaga, fondasi cakar ayam, stadion dan lain sebagainya. Bidang geoteknik, cabang ini mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang berdiri di atasnya. Aplikasi dari bidang geoteknik ini adalah investigasi lapangan, penyelidikan tanah di laboratorium serta perencanaan konstruksi tanah dan batuan. Seperti timbunan, galian, terowongan tanah lunak, terowongan batuan dan lain sebagainya. Bidang manajemen, cabang ini mempelajari masalah dalam proyek konstruksi seperti membuat dokumen lelang, menghitung rancangan anggaran biaya, membuat penjadwalan proyek konstruksi, pengorganisasian di lapangan, monitoring pada proyek konstruksi. Dalam bidang manajemen ini, diharapkan agar suatu proyek konstruksi tersebut dapat selesai tepat waktu. Bidang hidrologi, cabang yang mempelajari tentang yang berkenaan dengan cuaca, curah hujan, debit air sebuah sungai, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air dan lain sebagainya. Aplikasi dari bidang hidrologi di negara Indonesia adalah pelabuhan, irigasi, bendungan, kanal dan lain sebagainya. Bidang teknik lingkungan, cabang yang mempelajari permasalahan-permasalahan dan isu lingkungan, mencakup bidang ini antara lain penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, pencemaran sungai, polusi suara dan udara hingga teknik kesehatan. Bidang transportasi, cabang yang mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, mencakup bidang ini antara lain konstruksi dan pengaturan jalan raya, konstruksi bandar udara, terminal, stasiun dan manajemennya. Aplikasi dari bidang transportasi di negara Indonesia adalah sosol bahu, jembatan, flyover, underpass, jalan kereta api dan lain sebagainya. Selain dari 6 cabang ilmu di atas, secara tidak langsung dalam bidang teknik sipil pun mempelajari tentang hukum, K3 dan di beberapa politeknik dan universitas pun juga terdapat mempelajari tentang kewirausahaan. Jadi, dengan luasnya bidang teknik sipil ini sendiri, membuat jurusan ini sangatlah fleksibel ketika memasuki dunia kerja. Seperti bekerja di kontraktor, konsultan pengawas, konsultan perencana, laboratorium, BUMN, pertambangan, perminyakan dan lain-lain. Indonesia memiliki beberapa tokoh yang berpengaruh dalam teknik sipil, bahkan karya mereka masih ada hingga sekarang. Orang-orang tersebut adalah Insinyur Soekarno, Insinyur Roseno, Insinyur Cokorda Raka Sukawati, Insinyur Wiratman Wangsadinata, Insinyur Ahadi, dan beberapa tokoh lainnya. Hasil karya para ahli tersebut berupa konstruksi cakar ayam, flyover, stadion, underpass bandara, pelabuhan, jalan kereta api, sosol bahu, dan masih banyak contoh lainnya. Itulah beberapa karya yang terkenal di Indonesia bahkan luar negeri. Salah satu contoh karya yang terkenal hingga luar negeri adalah konstruksi cakar ayam yang bahkan menjadi konstruksi untuk beberapa gedung di luar negeri. Prospek kerja lulusan jurusan teknik sipil. Setiap negara ingin terus maju dan berkembang. Berbagai bangunan, fasilitas dan infrastruktur terus dibangun untuk meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu lowongan kerja untuk jurusan teknik sipil selalu ada. Berikut ini adalah beberapa contoh pekerjaan teknik sipil. 1. Konsultan, kontraktor konstruksi bangunan.
Lulusan jurusan teknik sipil bisa bekerja di bidang pembangunan sebuah konstruksi. Contoh, posisinya sebagai struktur engineer, site engineer, drafter dan estimator. 2. Program atau proyek pembangunan. Mahasiswa teknik sipil kelak bisa bekerja dalam sebuah rencana pembangunan, misalnya jalan raya, jalan tol, jembatan, rumah sakit, bendungan dan lain-lain. Negara kita ini merupakan salah satu negara yang masih mengencarkan pembangunan. Jadi menjadi mahasiswa teknik sipil dan kelak turut berkarir di bidang pembangunan fasilitas merupakan salah satu peluang yang baik. 3. Pegawai negeri sipil (PNS). Instansi-instansi pemerintah juga membutuhkan lulusan teknik sipil. Contohnya, badan dan dinas seperti PU, Badan Perencanaan Daerah, Rumah Sakit, Departemen ESDM, Dinas Tata Kota dan Pertamanan. 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN juga menyediakan lowongan untuk sarjana teknik, contohnya Wirya Karya, Perencanaan, Waskita Karya, Bangunan Gedung, Utama Karya, Jalan dan Jembatan, dan lain sebagainya. 5. Insinyur konstruksi. Seorang insinyur konstruksi bertanggung jawab akan desain, manajemen dan supervisi dari berbagai proyek konstruksi, baik itu adalah proyek bangunan, jalan, jembatan, perairan, sistem pembuangan, dan lain sebagainya. Insinyur konstruksi bertugas mempertimbangkan perihal-perihal yang berhubungan dengan lingkungan, perauran konstruksi, dan menentukan di mana sebaiknya bangunan dibangun. Selain itu, insinyur konstruksi juga harus memprediksikan masalah-masalah yang mungkin muncul beberapa tahun ke depan setelah bangunan tersebut jadi, dan bagaimana solusinya. Dalam pekerjaannya, insinyur konstruksi akan bekerja sama dengan arsitek, manajer konstruksi, bagian perencanaan dan surveyor. 6. Insinyur struktur. Pada umumnya, seorang insinyur struktur bertindak sebagai konsultan bagi para arsitek dan kontraktor. Setelah seorang arsitek selesai merancang bangunan, insinyur struktur akan membuat sejumlah hitungan dan estimasi, seperti bahan bangunan apa yang akan digunakan, mengestimasi daya tahan bahan bangunan, misalnya dalam cuaca ekstrim, seperti salju ataupun musim panas, kemudian berdiskusi dengan anggota tim lainnya, misalnya insinyur bahan bangunan dan ahli lingkungan. Insinyur struktur juga menangani perobohan bangunan, atau pemeliharaan bangunan. Sewaktu dan setelah bangunan dibangun, insinyur struktur akan mengunjungi lapangan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditentukan. 7. Surveyor kontrol bangunan. Tanggung jawab dari profesi ini adalah memastikan semua proyek bangunan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Menguji ketahanan fondasi, bahan bangunan, drainase dan inspeksi lainnya juga merupakan tanggung jawab dari surveyor kontrol bangunan. Jika suatu proyek ternyata tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam peraturan dan hukum, surveyor kontrol bangunan perlu memberikan solusi, dengan mempertimbangkan anggaran dan penundaan yang mungkin terjadi. Mereka juga akan diminta untuk mensurvei bangunan yang rusak akibat bencana alam, dan memberikan solusi bagaimana cara untuk membangun kembali, atau memperbaiki. 8. Insinyur sumber daya perairan. Profesi ini bertanggung jawab dalam membangun fasilitas suplai air. Dalam merancang sistem perairan, mereka harus mempertimbangkan desain, manajemen dan pemeliharaan sistem, sumber bawah tanah, sumber mata air alami. Profesi ini memastikan komunitas sekitar dapat memperoleh sumber daya air yang higienis dan bebas kontaminasi. Dalam pekerjaannya, insinyur sumber daya perairan bekerja sama dengan insinyur struktur untuk mendapatkan informasi bangunan bendungan atau bangunan air lainnya. 9. Insinyur pemeliharaan bangunan.
Profesi ini mengurus desain, pemasangan dan pemeliharaan dari segala layanan yang diperlukan suatu bangunan untuk berfungsi dengan baik, baik itu pencahayaan, daya listrik, air, sistem keamanan, sistem darurat dan lain sebagainya. 10. Bidang umum. Lulusan teknik sipil masih punya berbagai alternatif, contohnya mereka bisa bekerja di BUMN yang tidak berhubungan dengan industri di bidang konstruksi untuk pembangunan misalnya Telkom dan PLN. Pekerjaan yang dilakukan lulusan teknik sipil pada perusahaan ini contohnya pada prasarana tower telekomunikasi serta bendungan untuk pembangkit listrik. Perusahaan swasta juga dapat menjadi tempat bekerja lulusan teknik sipil termasuk perusahaan minyak dan pertambangan. Demikianlah pembahasan mengenai teknik sipil, cabang-cabang teknik sipil dan prospek kerja para lulusan teknik sipil. Semoga menambah pemahaman, memberikan inspirasi dan termotivasi, agar kedepannya kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan pembangunan di negeri yang tercinta ini. Terima kasih, karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe di bawah video ini, agar saya lebih tertantang lagi untuk membagikan informasi-informasi mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan teknik sipil lainnya.